Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmu Yakin Rahman. Eh, dengan NIM 2242628 dari kelas A2. Di sini saya akan presentasikan atau menjelaskan mengenai sebuah studi kasus dalam membangun sebuah jaringan. Jadi di sini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama itu ada apa saja device yang dibutuhkan, lalu ada pengaturan IP, dan yang ketiga konfigurasi dan uji konfigurasi baik dalam satu jaringan maupun yang berbeda. Nah, ini nanti saya akan membagi menjadi 4 jaringan. Lalu yang keempat ini ada pengujian dengan mengirimkan paket data baik dalam satu jaringan maupun yang berbeda, yaitu beda subnet mask. Nah, yang kelima ada terakhir akses web server dari jaringan yang berbeda. Nah, langsung saja ke konfigurasi, ke studi kasus ya jaringan. Nah, di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer yang versi terbaru, yaitu versi 8.2.2. Nah, ini adalah sebuah studi kasus yang akan kita cek konfigurasinya. Nah, yang pertama itu mengenai device yang dibutuhkan, yaitu saya menggunakan ada 2 buah router. Di sini saya menggunakan router PTMPT. Lalu ada 7 buah switch case. Di sini juga switch case PTMPT ada 7 buah di sini. Jadi nanti akan dibagikan menjadi 4 buah jaringan, yaitu jaringan yang pertama ini ke sini, jaringan yang kedua, jaringan yang ketiga, dan jaringan yang keempat. Lalu saya juga menggunakan 4 buah web server. Di sini ada web server PT. Di sini saya menamakannya dengan web 130. Ini menyesuaikan dengan subnetting. Nah, yang kedua ini ada server dengan nama web 170. Kedua ini server PT FTP, ini 167, dan web 166. Lalu server yang satu lagi saya gunakan sebagai DNS. Dan di sini saya menggunakan 43 PC, dan duanya itu saya setting IP-nya dengan menggunakan DHCP supaya otomatis IP-nya menyesuaikan. Ada 2 buah printer juga yang saya tambahkan, yang di jaringan 4 dan jaringan 3. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengaturan IP. Kita bisa lihat dari pengaturan IP di jaringan pertama dulu, dari sistem routernya dulu. Untuk jaringan F00 ini masuk jaringan ke router 2 dengan IP 192.168.1.65, dan untuk pas internet 1.0 yang ke sini ini menggunakan IP 133, terakhirnya menggunakan subnet mask 224. Lalu kita juga di dalam settingan router PTMPT ini kita menambahkan network address, ditambahkan supaya nanti ini bisa terhubung ke jaringan yang ini, yang jaringan 2, 3, dan 4. Kita masuk ke setting router yang kedua. Ini membutuhkan 4 pas internet. Nah, yang ini 00, lalu 10, 20, dan 30 ini menggunakan IP 192.168.1.66. Selanjutnya nanti supaya dari jaringan router 2 ini bisa terhubung ke ini, kita juga menambahkan network address 192.168.1.32 atau /27 via 65. Nah, ke sini ya. Nah, kita bisa cek apakah router ini saling terhubung dengan mengirimkan pesan paket data. Nah, kita bisa dilihat di sini sukses router ke router 2 sukses. Baik, itu mengenai setting router. Kita masuk ke switch case. Saya menambahkan 10
PT switch NM1CFE. Di sini tambahkan semuanya dan jangan lupa ketika menambahkan harus nonaktifkan ininya dulu. Baik, kita masuk ke settingan PC client. Di sini PC yang IP yang diperbolehkan dari 38 sampai 52 nanti terakhirannya. Kita cek di sini IP konfigurasinya ada 192.168.1.52. Nah, ini sesuai namanya, bisa disetting di sini. Dengan fast internet 0. Oke, di sini subnet masknya 224. Lalu default gateway ini menyesuaikan dengan fast internet 1.0 ini, yang tadi kita ketahui bahwa di 1.0 ini adalah akhiran IP-nya 33. Bisa kita cek di sini tadi 1.0 ya. Nah, ini 33 dan jangan lupa ketika menambahkan IP ini untuk mengonkan ini. Oke, begitupun dengan DNS server ini menggunakan IP 192.168.1.34. Sini settingannya. Nah, ini IP dari DNS kita masukkan ke DNS server yang tadi. DNS server yang ini. Oke. Nah, ini untuk settingan DNS ya. 34 dan default gateway-nya 33 yang fast internet satu ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan cek apakah setiap PC di jaringan satu ini saling terhubung. Bisa kita cek dengan mengirimkan paket data. Kita klik di sini di IP52 ke sini. Apakah berhasil? Nah, sini keterangannya berhasil. Begitupun di antara switch ini kita kirim apakah berhasil? Berhasil juga. Begitupun di sini berhasil. Ini hasil juga. Kita juga bisa cek mengirimkan paket data ke router dan oke, sukses ya ke router 1. Di jaringan satu ini sudah saling terhubung. Kita lanjut ke jaringan yang kedua. Dari jaringan yang kedua ini dengan settingan fast internet 3/0 ini cek berakhiran 97 ya. Kita berarti di sini juga ketika setting PC di dalam default gateway-nya harus 93 dan DNS servernya tadi yang ini ring 34. Ini IP yang diperbolehkan dalam jaringan yang kedua adalah dari 98 sampai 105 itu di sini. Oke, kita cek apakah jaringan di jaringan 2 dan 3 ini saling terhubung. Ini berhasil. Begitupun juga kita bisa mengirim paket data dari berbeda switch case atau berbeda router ya. Ya, ini berhasil. Di sini berhasil. Jangan lupa setiap fast internetnya harus sama ya supaya bisa terhubung ke sini. Itu cara pertama yang bisa kita cek apakah setiap PC ini bisa terhubung. Ada cara yang kedua juga mengenai command prompt. Kita cek ping. Lalu di sini saya menggunakan PC dengan IP 98. Kita akan menghubungkan cek apakah PC 98 terhubung dengan PC 52. Baik, kita tulis tujuan IP-nya. Nah, di sini menampilkan reply from. Ini menandakan bahwa setiap PC terhubung dengan PC yang di sini. Kita juga bisa mengecek apakah PC ini terhubung dengan
ini dengan router dengan menggunakan ping juga, ping tadi pas internet yang ini berakhiran apa 3.0 ini berakhiran 97. Oke, nah di sini juga berhasil, berarti setiap PC ke sini berhasil terhubung tentunya, karena di sini pun berhasil. Kita juga bisa cek dari router ke PC apakah berhasil dengan kan ke CLI, lalu sini kita keluar dulu nih. Nah, kita ketikkan ke tujuan PC mana yang akan kita gunakan dengan ping 192.168.1. Tadi itu 104 ya, 104 saja kita cek. Nah, sini berhasil, berarti router ke PC ini berhasil terhubung. Lalu kita akan cek mengenai pengaturan IP di jaringan ketiga. Jaringan ketiga ini menggunakan flash internet 2/0 ini berakhiran 161. Kita lihat di sini. Nah, 161. Berarti setiap ini juga harus 161. Kita cek apakah memang berhasil. Nah, ternyata sukses. Gabungan dengan ini sukses. Karena ini pengaturan IP-nya di sini DNS servernya tadi yang ini 34, dan ini untuk pas internet defaultnya yang menghubung ke router. Nah, kita masuk ke settingan web server yang ada di jaringan 3 ini. Ini PC di jaringan yang keempat ini saya menggunakan settingan IP dengan DHCP karena ini akan menyesuaikan dengan IP yang tersedia ini. Jadi secara otomatis ini akan terisi. Ini kita cek apakah berhasil. Nah, di sini menerangkan sukses. Nah, di sini saya akan mengirimkan paket data dengan jaringan yang berbeda. Bisa kita kirim ini ke jaringan 4. Apakah berhasil? Nah, berhasil. Kita juga coba mengirimkan paket data dari jaringan 1 ke jaringan 3. Memang kadang seperti ini. Nah, jadi berhasil. Lalu kita akan coba mengirimkan paket data dari jaringan 1 ke jaringan 2. Oke. Berhasil. Juga akan cek melalui ping handphone. Saya akan mengirimkan paket ke 1 kali. Nah, keberhasilan. Ini berhasil. Lalu kita juga cek ke jaringan 2 dengan IP 173. Nah, berhasil. Kita juga ke DNS ini dengan IP-nya 131. Kita cek. Berhasil. Jadi saya sudah cek melalui pengiriman data ke setiap jaringan yang berbeda dan konfigurasi lewat ping tadi lewat command prompt. Jadi setiap isi saling terhubung. Lalu yang terakhir ini saya akan mengakses web server dari jaringan yang berbeda. Nah, web server yang tadi itu sudah saya tambahkan di server ini. DNS. Nah, ini untuk setiap web servernya. Oke, kita akan cek. Saya akan cek apakah berhasil.
dari jaringan ketiga ini ke, kita cek ke web server. Nah, kita tuliskan yang tadi kan, tadi itu yang ini, www.130.com. Go. Nah, setiap web saya setting dengan ini. Jadi setiap web server akan berikan. Assalamualaikum. Kita cek apakah tadi sudah berhasil. Nah, sini sudah berhasil. Jadi ketika dicek di web server, ini menampilkan ini 103. Anda memasuki IP 130 dengan web server 130. Nah, 130. Yang ini berarti dari jaringan berbeda pun kita bisa akses web server yang lain dari jaringan yang berbeda. Lalu kita akan akses juga ke jaringan yang pertama ya. Jaringan pertama ini tadi itu 130 di DNS ke service. Nah ini nih, ke jaringan yang ini tuh 166. Kita cek apakah bisa. Nah, ini sudah menampilkan 166. Kita juga bisa akses melalui IP-nya. Ini tadi kan melalui domainnya. Sekarang kita cek melalui IP-nya. Tadi misal yang ini belum ya. Web 170 kita cek melalui IP-nya 170. Berarti sini kita cek 192.l 192.168.1.170. Kita cek. Nah, sini sudah menampilkan berarti bisa terhubung. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai keempat poin ini, yaitu device yang dibutuhkan sudah dijelaskan, pengaturan IP juga tadi sudah dijelaskan, konfigurasi dan uji konfigurasi baik dalam satu jaringan maupun yang berbeda jaringan ini sudah dan ternyata berhasil. Bisa dicek melalui pengiriman paket data dan melalui ping lewat command prompt. Nah, yang keempat ini pengujian pengiriman paket data juga sudah, tadi akses web server tadi juga sudah yang terakhir, dan itu yang saya bisa presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.